Kalau dari tema ya, gini, kami dari panitia itu percaya pasti semua karya teman-teman yang ikut sama kita ataupun festival apapun atau karya yang dibikin sendiri pun itu pasti punya cerita yang bagus. Pasti ada meaningnya gitu kan. Tapi yang kita harapin khususnya di Ratu Film Festival ini dengan karya itu kita punya banyak referensi lagi untuk gini loh, kita tuh nggak boleh pantang menyerah dengan keadaan apapun, dengan harapan apapun. Kita mesti percaya kalau kita itu bisa dari diri kita sendiri aja dulu gitu. Gitu, sebenarnya idenya tuh bisa dari mana saja berarti ya. Ini harapannya nggak cuma melulu tentang ide yang luas yang besar, tapi bisa ide yang ada aja lah di sekitar kita. Kalau aku boleh share nih, ya. Kalau dari pengalaman tahun lalu, itu kan kita juga ada workshopnya nih. Salah satu kata kunci yang penting dari workshop yang itu adalah gali aja dulu yang paling dekat, nggak usah jauh-jauh, yang deket aja dulu. Kalau dulu kan film-film kita upload di YouTube-nya Radar kan. Nah di tahun ini kita nggak akan upload di sana, tapi kita ada skema penilaian lain untuk memilih beberapa karya yang akan kita bawa, berkesempatan kita bawa untuk agenda RFF berlayar gitu. Nah, RFF berlayar ini apa? Nanti bisa dibaca lagi di panduan kalau kamu Sobat Ratu udah scan barcode yang ada gitu. Berarti yang penting daftar dulu, scan barcode-nya dulu, nanti kira-kira ada apa yang menarik di tahun ini, kayaknya bakal jadi surprise juga ya. Beda tentunya dari tahun-tahun berikutnya. Soalnya tadi kan aku bilang event ini terus bertumbuh. Terus bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik ya tentunya. Betul. Ini berarti RFF itu sangat mewadahi ya. Mewadahi untuk semua sinias meskipun dari daerah. Tadi kan dari jauh ya. Berarti sebenarnya itu sinias daerah ya, bukan sinias yang sudah melalang buana. Semuanya diwadahi. Jadi kan kalau kita lihat ini kan ada pelajar dan non pelajar. Yang waktu itu ketemu banget itu mereka dari pelajar, tapi dari sekolah yang jauh ya, jadi yang jauh, dan kita nggak ekspektasi mereka ikut, ternyata mereka ikut dan udah sempat share, kita gini Kak, kita ikut tapi kita gini gimana ya. Halo Sobat Ratu, kembali lagi di podcast Lebih Dekat. Kali ini tentunya Adin nggak sendiri ya Sobat Ratu. Adin bersama dari perwakilan panitia penyelenggara RFF 2024. Ada Reta di sebelah saya. Halo Reta. Halo. Kagum banget ya. Jadi Reta ini adalah ketua pelaksana ya? Bisa dibilang bagian dari tim sosialisasi Ratu Film Festival 2024 gitu. Panggil gitu aja. Siap. Jadi bagian dari tim sosialisasi. Nah, ini nih aku pengen tanya nih Reta, sebenarnya RFF itu apa sih? Nah, jadi gini, kita ini kan di bawah naungan Jawa Pos Radar Tulungagung ya. Nah, buat Sobat Ratu yang belum tahu, Jawa Pos Radar Tulungagung ini kan punya banyak sekali kegiatan gitu. Bukan cuma kita aktif di media cetak, tapi juga punya berbagai kegiatan dan juga beragam konten digital gitu. Nah, di kegiatannya sendiri, di event itu kita kolaborasi, terus juga produksi, meng-create berbagai macam hal dan juga bidang. Nah, salah satunya ini di bidang perfilman. Jadi Ratu Film Festival itu adalah wadah yang disediain oleh Jawa Pos Radar Tulungagung untuk perfilman, khususnya film pendek non dokumenter gitu. Andin ya? Andin, panggil Andin aja Kak. Jadi RFF itu sebenarnya untuk mewadahi talenta-talenta muda nih ya Mbak ya? Betul, talenta-talenta muda, usianya nggak muda nggak apa-apa, yang penting talentanya aja. Ini nggak muda nggak apa-apa, yang penting sinias di Tulungagung aja, apa boleh sih keluar Tulungagung? Boleh, kita awalnya itu ide awalnya buat Tulungagung aja nih, tapi kita juga buka buat Sobat Ratu yang mungkin di luar Tulungagung mau ikutan, kita boleh banget, kita buka pendaftaran selebar-lebarnya buat Sobat Ratu semuanya. Jadi sebenarnya open ya, ini open untuk semua kalangan di semua daerah ini ya? Betul. Jadi nggak terbatas di Tulungagung aja nih. Nah, terus kemudian nih, RFF di tahun ini, 2024 ini diselenggarakan kapan nih Rita? Ini kita mulai pendaftaran itu di 4 Juni ya, di 4 Juni jadi udah mulai nih Sobat Ratu, udah mulai pendaftaran. Nah, kita bakal buka pendaftaran itu sampai tanggal 17 Oktober. 17 Oktober. Iya, tapi tunggu dulu. Ini bisa banget ditutup sewaktu-waktu kalau kuotanya udah terpenuhi. Wah, berarti harus cepet-cepet daftar nih ya, yang pengen betul. ya. Itu 4 Juni kita buka RFF ya untuk pendaftarannya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya rangkaian dari RFF ini, Reta? Jadi kalau untuk rangkaiannya itu
kita di proses pendaftaran, kita nih udah buka pendaftaran dari 4 Juni sampai nanti 17 Oktober. Nah, tuh di tengah-tengah itu kita bakal ada technical meeting sama workshopnya. Iya gitu, ada workshop juga, ada technical meeting yang di tengah-tengah antara Juni sama Oktober ini ya? Iya betul, jadi kenapa kita bikin technical meetingnya itu di pertengahan? Iya. Jadi kita mau, apa ya istilahnya, kita mau kasih fasilitas, kita mau teman-teman yang daftar sama kita itu juga dapat sesuatu yang bisa buat bekal mereka gitu, gitu. Jadi kalau teman-teman mau daftar sebelum kita pelaksanaan TM atau workshopnya itu sangat amat menguntungkan buat teman-teman sendiri gitu. Berarti sangat boleh banget ya kalau misalnya mau daftar sebelum waktu yang telah ditentukan ya, Reta? Iya betul. Jadi nanti kalau habis TM sama workshop kalian daftar boleh. Cuman kalian udah ketinggalan nih salah satu rangkaian kita yaitu workshop dan TM-nya udah lulus gitu. Iya, berarti kalau kita yang mau ikut biar nggak ketinggalan workshopnya, kita bisa daftar sebelum tanggal 4 Juni ya? Enggak dong, ralat dong. Tanggal berapa nih? Kok nge-lag ya aku? Jadi di 4 Juni sampai 17 Oktober nih, itu proses pendaftaran. Lalu di pertengahan ada di bulan Agustus, nanti kita bakal ada TM dan workshopnya. Oh iya, berarti TM dan workshopnya itu ada di Agustus. Kalau kita daftar sebelum tanggal itu, kita bisa ikut TM dan workshopnya nih teman-teman. Betul. Nah, ngomongin tentang RFF nih, tema apa sih sebenarnya RFF di tahun ini, Mbak Reta? Nah, itu tiba-tiba Mbak ya manggilnya ya? Mbak. Aduh, kayaknya kita ini padahal seumuran nggak sih sebenarnya? Seumuran ya tapi? Gini, jadi di tahun ini kita bakal angkat temanya itu Do It. Oh, Do It. Itu tema globalnya nih ya Sobat Ratu ya. Tapi kalau kita baca lagi tagline panjangnya itu adalah bergerak dengan karya menembus batasan asa gitu. Nah, buat Sobat Ratu yang pengen daftar, itu juga perlu detail banget buat lihat flyer. Kebetulan kita udah rilis flyer pendaftarannya nih. Udah ada ya berarti ini flyernya? Betul, nah di flyer itu tuh pemilihan font kami, itu juga ada makna-maknanya. Kenapa kata ini kita bikin begini, kenapa kata itu. Filosofis banget nih berarti pelaksanaan RFF tahun ini nih. Jadi Sobat Ratu harus pinter-pinter baca temanya. Ini kira-kira mau dibawa ke arah mana karya atau film yang mau dibikin gitu. Oh gitu, oke berarti untuk sineas-sineas muda nih yang pengen ikut RFF boleh banget buat cek flyernya, buat tahu nih makna filosofis apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh RFF 2024 nih. Iya, soalnya kan karya tuh paling awal tuh berangkat dari pemahaman tema dulu kan. Iya. Betul. Ide dasarnya dulu nih, baru nanti kita gimana eksekusinya. Untuk temanya itu kan Do It nih, sebenarnya harapan apa sih Reta ini buat pelaksanaan RFF di tahun 2024 nih dari tema itu? Kalau dari tema ya, gini, kami dari panitia itu percaya pasti semua karya teman-teman yang ikut sama kita ataupun festival apapun atau karya yang dibikin sendiri pun itu pasti punya cerita yang bagus. Pasti ada meaningnya gitu kan. Tapi yang kita harapin khususnya di Ratu Film Festival ini dengan karya itu kita punya banyak referensi lagi untuk gini loh, kita tuh nggak boleh pantang menyerah dengan keadaan apapun, dengan harapan apapun. Kita mesti percaya kalau kita itu bisa dari diri kita sendiri aja dulu gitu. Gitu, sebenarnya idenya tuh bisa dari mana saja berarti ya. Ini harapannya nggak cuma melulu tentang ide yang luas yang besar, tapi bisa ide yang ada aja lah di sekitar kita. Kalau aku boleh share nih, kalau dari pengalaman tahun lalu, itu kan kita juga ada workshopnya nih. Salah satu kata kunci yang penting dari workshop yang itu adalah gali aja dulu yang paling dekat, nggak usah jauh-jauh, yang deket aja dulu. Sangat menarik nih ya sebenarnya, gali aja dulu yang paling deket. Kalau di tahun kemarin nih, itu tema apa sih Reta ini yang paling berkesan nih sampai sekarang yang mungkin itu bisa menjadi inspirasi para sineas untuk bikin film di RFF tahun ini? Tema yang paling berkesan atau karya yang paling berkesan, gimana nih? Karya yang paling berkesan sesuai tema lah, sesuai tema yang di tahun lalu nih. Oke, gini ya, kalau kita bahas tentang penilaian ataupun apresiasi segala macam, itu kan ada banyak teknisnya nih, ada banyak teknis. Nah, tapi balik lagi, basicnya yang perlu ditebelin adalah pemahaman tema. Paling konkret tuh di situ nih, ya kan? Jadi kalau mau ditanya karya dari tahun sebelumnya yang paling merepresentasikan tema itu yang mana, ya jelas ada di film-film yang ada di nominasi, lebih ke situ. Nah, jadi kalau mau ditanya yang mana aja, silakan dicari aja ya datanya ya. Jadi banyak ya sebenarnya
tema-tema ataupun karya dari sineas-sineas ini banyak yang istimewa. Betul, dan kalau Sobat Ratu detail lagi sebelum kita kan udah rilis flyer nih, udah rilis flyer pendaftaran. Nah, sebelum itu kita ada beberapa rangkaian untuk rilis teaser. Gitu. Nah, di teaser-teaser itu kita ada yang namanya spill tema. Spill tema dari masing-masing di tiap tahun tuh kita ada spill temanya gitu ya. Nah, sebelum kita kan pendaftaran kemarin 4 Juni. Nah, sebelum 4 Juni kita nyampe di 4 Juni kita udah rilis teaser. Nah, di teaser itu kita biasanya kasih tuh cuplikan-cuplikan. Berarti nge-spill ya sebenarnya. Sudah ada spillannya. Dari karya yang sebelumnya. Oh, gitu. Jadi di scene-scene ini itu relate banget sama tema kita tahun ini. Gitu sih. Gitu. Sebenarnya udah di-spill nih buat teman-teman yang pengen daftar. Kurang baik apa coba? Keren banget di RFF 2024 ya, tahun ini sudah persiapannya mateng banget, terus tema-temanya bahkan secara filosofis pun juga diungkap nih. Kemudian tadi kan Reta bilang juga ya tentang nominasi dan juga apresiasi lah penghargaan. Kalau di tahun ini untuk nominasinya apa sih Reta? Yang bisa aku share sekarang, karena kita kan masih panjang nih ya perjalanannya. Masa PDKT lah, ini masih penjajakan nih sama RFF nih. Nah, di sini aku bisa share bahwa kita ada beberapa apresiasi untuk teman-teman. Dan ini tuh kalau boleh aku sebutin, kita ada penyunting gambar terbaik, terus sinematografi, penulis naskah, pemeran utama, terus sutradara, dan beberapa lainnya. Terus yang paling penting ada poster, film terbaik, dan film terfavorit. Kayak gitu sih. Nanti gitu lebih detail bisa dicek di panduannya aja kali ya. Gitu ya. Nah, kalau ditanya apa sih yang beda dari tahun ini dan sebelumnya, kita di tahun ini itu akan ngasih ngasih ruang lebih buat teaser film itu berperan di penilaian. Gitu ya. Gitu. Jadi yang perlu digaris bawah ini, yang perlu di bold adalah teaser ini bakal kita pakai untuk vote film terbaik gitu. Itu bakal kita gunakan di situ. Jadi kalau tahun sebelumnya teaser itu maksimal 30 detik. Dan vote-nya dengan film. Kalau di tahun ini teaser maksimal itu 60 detik, dan itu yang akan kita gunakan untuk vote film terfavorit. Gitu, berarti sekarang ini lebih panjang ya untuk teasernya, Reta? Iya, untuk teaser ya. Untuk teaser tahun ini bisa lebih panjang, jadi kayaknya lebih bisa memuat ide-ide dan gagasan cemerlang dari para sineas nih. Iya, betul, dan teaser ini bakal kepakai buat vote-nya nanti. Jadi benar-benar harus disiapin dengan benar-benar sih teasernya. Soalnya tahun dulu tuh kalau aku boleh cerita, itu dia filmnya udah bagus, teaser udah pertengahan udah bagus, tapi di ending itu dia masih miss beberapa hal yang wah sayang banget sih, ini harusnya tuh bisa perfect gitu. Berarti memang di teaser itu sangat mempengaruhi ya sebenarnya dari penilaian untuk film terfavorit nih ya. Tahun ini dia berperan penting. Kita kasih peran penting. Dikasih lebih banyak ruang supaya sineas muda ini bisa lebih kreatif mengembangkan ide-idenya untuk membuat film ya di teaser untuk menjadi film favorit ya, Reta ya. Betul. Untuk masuk ke nominasi film favorit. Nah, dan kalau aku boleh nambahin lagi, teaser nanti untuk film favorit itu bukan cuma dari teaser. Gitu. Tapi kita juga bakal akumulasiin dengan balot yang ada di koran kita di Jawa Pos Radar Tulungagung. Jadi harus jalan dua-duanya nih. Gitu ya. Media cetaknya dan juga vote di teasernya nanti. Vote di teasernya ini sangat menarik ya ini untuk Sobat Ratu yang pengen mendaftar nih. Udah disepil nih, bahkan disepil juga penilaiannya kayak apa. Kayaknya rugi banget sih kalau nggak daftar ya, Reta ya. Jelas banget ini ya. Iya sih. Ini sebagai wadah untuk teman-teman berkarya juga nih. Nah, terus gimana sih Reta? Misalkan aku pengen daftar di RFF 2024, gimana caranya nih? Seperti tadi yang udah aku bilang kan, kita udah rilis flyernya. Jadi nanti tim editing tolong ditampilin barcode dan juga flyernya, bisa langsung scan di situ. Nanti bakal dialihkan ke Google Form kita. Di sana udah lengkap, ada panduan gimana kamu harus daftar, gimana caranya, terus apa aja yang perlu dipersiapin saat daftar. Gitu. Iya. Dan ini juga nih, kita kan ada aturannya nih. Jadi untuk pendaftaran tuh minimal dua anggota dulu. Jadi kalau misal kamu daftar, ambil aja satu teman terus daftar aja dulu. Berarti aku sama doiku boleh nih daftar nih, 2 anggota dulu ya? Tapi doinya punya doi lagi nggak? Enggak sih. Oke. Boleh. Jadi kamu tinggal daftar aja dulu, siapin berkas pendaftarannya, baru nanti pikirin karyanya itu sambil jalan. Pokoknya daftar aja dulu gitu. Daftar aja dulu ya pokoknya. Minimal 2 orang dan kita boleh daftar dulu ya, Mbak ya.
nanti baru pas pengumpulan karya dilengkapin lagi tuh, karena kita maksimalnya 10 orang. Jadi itu nanti aja, nggak apa-apa pas karya udah selesai. Oke, berarti yang penting namaku dan doiku ini tercantum dulu ya. Yang banget doi ya ini bawah ya. Biar couple kan, kita berkembang bersama untuk RFF nih. boleh. Oke nih. Terus kalau Reta ini kan pelaksana ya, hal apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita ikut RFF nih, Reta nih? Ketika ikut RFF ya, yang pertama pahami dulu temanya, itu pahami temanya, terus langsung ajak orang yang paling sevisi misi ya ibaratnya dalam bikin karya. Ayo kita ikut RFF, kita bikin dengan tema ini, lalu dipahami lagi yang paling penting adalah salah satu persyaratannya, film ini berdurasi maksimal 15 menit. Oh, maksimal 15 menit ya? 15 menit. Itu udah termasuk opening dan credit title. Oh, sudah termasuk dengan opening dan credit title. Soalnya kalau kamu lupa terus durasi lebih daripada itu bakal ngaruh banget ke penilaian. Oh gitu ya. Ini dan di-spill dikit nih penilaiannya apa aja nih, udah di-spill ya. Dan juga 15 menit itu maksimal ya Sobat Ratu ya. Jadi kalau ceritanya kamu udah selesai finish di 7 menit, 8 menit, ya udah nggak apa-apa, kelarin film kamu di situ, nggak usah kamu panjang-panjangin sampai 15 menit. Kalau gitu. Itu maksa gitu. Iya. Berarti lebih baik tuh di bawah 15 menit nggak apa-apa ya. Yang penting tidak melebihi 15 menit ya ini. Oke. Selesaiin cerita kamu sebaik mungkin dengan durasi maksimal 15 menit. Gitu. Oh gitu ya. Berarti misalnya aku pengen buat itu 9 menit atau 10 menit boleh ya berarti ya? Boleh aja. Pokoknya udah daftar ya. Oh, pokoknya udah daftar, berarti kuncinya adalah daftar dulu nih. Nah, di sini kira-kira nih, kalau tadi kan tentang penilaian udah di-spill nih ya. Tema udah di-spill tentang apa? Tentang duit. Nah, dari sini dari penyelenggaraan RFF nih, kira-kira ada yang menarik gak sih di tahun ini? Oke, di tahun ini selain tadi aku bilang teaser bakal berpengaruh besar. Iya, lebih panjang juga untuk durasi teasernya. Untuk penilaiannya itu kita akan, kalau dulu kan film-film kita upload di YouTube-nya Radar kan. Nah, di tahun ini kita nggak akan upload di sana, tapi kita ada skema penilaian lain untuk memilih beberapa karya yang akan berkesempatan kita bawa untuk agenda RFF berlayar gitu. Nah, oh gitu. Oke. RFF berlayar ini apa? Nanti bisa dibaca lagi di panduan kalau kamu Sobat Ratu udah scan barcode yang ada gitu. Oke, berarti yang penting daftar dulu, scan barcode-nya dulu, nanti kira-kira ada apa yang menarik di tahun ini, kayaknya bakal jadi surprise juga ya. Beda tentunya dari tahun-tahun berikutnya. Iya, soalnya tadi kan aku bilang event ini terus bertumbuh. Iya, terus bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik ya tentunya. Betul. Oke, RFF nih tadi dari obrolan kita sangat menarik sekali, jadi pengen ikut nih. Tapi gimana ya, kayaknya aku masih belum punya skill lah. Gimana Reta? Kalau misalnya nih dari temanya aku suka, aku pengen ikut, tapi terkendala dari kayak alat gitu kan, pasti otomatis kita butuh alat yang banyak nih. Kalau menurut Reta gimana nih kalau pengen ikut tapi kita masih terkendala alat atau SDM-nya nih? Temanku kurang kayaknya. Temannya kurang, bisa bersosialisasi lagi ya. Oh gitu ya, berarti kayaknya ini bagus kalau aku bilang ke teman-teman ya, biar jadi tim aku ikut di RFF 2024. Gini ya, kalau kendalanya adalah SDM mungkin, atau mungkin juga alat. Kenapa aku bilang kalian daftar aja dulu di awal, karena kita sisipin salah satu rangkaian kita yaitu TM dan juga workshopnya. Nah, dengan harapan kalau kalian kurang bekalnya, mungkin bisa nambah bekal ilmunya di situ, kayak gitu. Jadi ada poin-poin plus yang kita coba akomodasi teman-teman di situ. Karena mungkin ini tuh mewadahi banget ya sama skill kita, meskipun SDM-nya terkendala ataupun alat-alatnya, tapi yang penting daftar dulu. Iya, soalnya kalau aku boleh share cerita, mungkin juga buat Sobat Ratu jadi acuan ya. Di tahun-tahun sebelumnya itu kita pernah ketemu dengan tim yang dia tuh dari sekolah yang ibaratnya tuh bukan di pusat kota lah ya. Dari sekolah yang di lumayan jauh. Pas kita datang, mereka juga cerita nih bahwa mereka terkendala alat, terkendala nggak ngerti teknis segala macam. Nah, tapi ketika karya mereka dikirim, wah kita
kita itu benar-benar di luar ekspektasi kita bahwa karya mereka tuh bisa sebagus itu. Jadi yang penting apa yang perlu kita ingat adalah yang penting semangat berkaryanya aja dulu. Pasti nanti ketemu jalan. Benar-benar yang penting semangat berkarya. Betul, bisa kita belajar di YouTube, bisa kita ketemu komunitas, bisa kita belajar ke orang yang lebih ngerti. Yang penting ini kita bikin aja dulu, kita punya semangatnya aja dulu. Gitu. Dan ini berarti RFF itu sangat mewadahi ya. Mewadahi untuk semua sinias meskipun dari daerah. Tadi kan dari jauh ya? Iya, betul. sebenarnya itu sinias daerah ya, bukan sinias yang sudah melalang buana. Semuanya diwadahi. Iya, jadi kan kalau kita lihat ini kan ada pelajar dan non pelajar. Yang waktu itu ketemu banget itu mereka dari pelajar, tapi dari sekolah yang jauh ya, jadi yang jauh dan kita nggak ekspektasi mereka ikut, ternyata mereka ikut dan udah sempat share, kita gini Kak, kita ikut tapi kita gini gimana ya. Terus pas karyanya dikumpul ternyata memang karya tuh bisa melebihi ekspektasi mereka sendiri bahkan. Oke, gitu ya. Sebenarnya karyanya menarik tapi mungkin jaraknya jauh pun tidak akan mengurangi semangat mereka untuk berkarya nih, untuk ikut RFF. Itu 2000 berapa, Reta? Itu kita pengalaman di tahun lalu. Oh, tahun lalu ya, berarti RFF ketiga? Iya, betul. Dan selain itu, kalau boleh share pengalaman juga, kita kan udah jalan 4 kali nih, baru 4 kali ya mungkin. Nah, tapi dari semua itu kita mengikuti proses berkembangnya peserta yang pernah ikut. Oh gitu. Jadi pernah tuh di tahun sebelumnya lagi mereka ikut dengan hasil karya yang bisa kita bilang dia sampai skornya 80 gitu ya. Iya. Nah tapi ternyata di tahun ini mereka ikut dan bisa mengupgrade karya mereka sebagus itu, bahkan menyentuh angka 90. Ini misal kita menggunakan angka. Jadi ada proses bertumbuh bersama. Iya, bertumbuh bersama RFF nih ya tentunya. Nah, di sini berarti RFF itu menjadi salah satu bukan kunci apa ya, kayak menjadi saksi perkembangan para sineas nih ya berarti. Betul. Bertumbuh bersama dengan RFF. Nah, ini nih terakhir Kak Reta di sini, kira-kira kenapa sih Sobat Ratu di luar sana harus mendaftar ataupun harus ikut di RFF tahun ini? Karena balik lagi ya, ini kita bikin wadah buat teman-teman. Teman-teman punya karya, teman-teman punya semangat berkarya, teman-teman bisa menulis cerita, bisa jadi sutradara, bisa berperan, bisa berakting. Punya alatnya, kenapa enggak kalian yang satu-satu itu punya kemampuan sendiri-sendiri dikumpulin jadi satu terus berkarya bareng di sini. Oke, kenapa enggak berkarya bareng gitu ya di RFF 2024 nih. Obrolan yang sangat menarik dengan Kak Reta, disepil juga banyak hal tentang RFF tahun ini, tentang temanya tentang cara pendaftarannya, juga tentang sepil bagaimana penilaian ya Kak Reta nih. Bukan penilaian ya, karena nanti dewan jurinya ada sendiri. Jadi itu tadi ada hal-hal basicnya aja dulu dikuatin di situnya gitu. Basic yang harus diketahui oleh Sobat Ratu nih yang pengen daftar di RFF 2024. Nggak terasa ya Mbak Rita, obrolan kita tuh sudah berapa lama? Udah berapa hari nih? Udah berhari-hari kayaknya ya. Dan terima kasih untuk Reta hari ini telah berbagi pengalaman tentang pelaksanaan RFF tahun lalu, tentang RFF tahun ini yang mungkin ada sedikit surprise yang akan datang. Jadi nantikan terus ya RFF 2024 dan jangan lupa daftar RFF-nya ya. Periode berapa Kak Reta? 4 Juni? Iya, udah dimulai di 4 Juni sampai 17 Oktober dengan catatan kalau kuotanya udah penuh kita bakal tutup pendaftaran. Oke, berarti cepet-cepet buat teman-teman, buat Sobat Ratu semuanya cepet-cepet daftar sebelum kuotanya ditutup nih. Dan jangan lupa nantikan konten-konten lainnya di official YouTube-nya Radar TV Tulungagung dan juga jangan lupa untuk subscribe, juga untuk mengikuti sosial media dari Radar TV ataupun Radar Tulungagung. Saya Andin pamit undur diri dan juga Reta bagian dari tim sosialisasi Ratu Film Festival 2024. Sampai jumpa!